Halo semuanya, hai anak-anak. Jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jumpa lagi ya di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3, yaitu bab Aku Bersyukur dalam Perbedaan. Nah, masih semangat ya di dalam pembelajaran daring via video. Semoga materi ringan dapat tersampaikan. Apabila kalian tidak mengerti, kalian bisa bertanya di guru kalian masing-masing. Seperti itu ya. Tetapi Ibu ingatkan, jangan lupa menerapkan 3M, karena ini adalah anjuran dari pemerintah, yaitu wajib ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Karena kita bisa terhindar ya kalau kita menerapkan hidup sehat. Semangat pagi, masih semangat ya. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk flashback ya materi kemarin ya tentang perbedaan, mengasihi, macam-macam kasih ya, kita sudah terima kan? Kita juga masih mengingat betapa hal yang sepele ya, yaitu perbedaan salam. Nah, hari ini kita akan membuka Alkitab terlebih dahulu ya. Mungkin kalian pernah mendengar lagu daerah-daerah ya, unik-unik ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk mendasari pembelajaran hari ini ada firman Tuhan yang patut kita baca sebagai pembuka. Kita mau baca di 1 Korintus 12 ayatnya yang 12 sampai 31. Karena ini panjang, Ibu akan ambil ayat natsnya ya. Yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Mudah ya mengingatnya ya, 1 Korintus 12 ayat 12. Ibu sediakan teksnya di sini. Nanti kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga nanti kita mulai. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3.
Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh. Ulangi ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, kita sambung lagi ya sekalian ya, Ibrani 12. Kebetulan ya sama-sama 12-nya tapi beda kitab ya. Ibrani 12 ayat 14. Ibu sediakan teksnya di sini, kita baca bareng-bareng lagi ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nanti kalian boleh pilih ya yang menjadi ayat hafalan kalian ya. Itulah dasar firman Tuhan yang akan melandasi pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mengenal ya beberapa dan mengamati gambar. Di sini ya, kalian bayangkan sekarang matahari, karena musim hujan ya jarang terbit matahari ya. Tetapi pada intinya matahari terbit di sebelah mana? Timur ya, tenggelamnya di barat. Nah, inilah keunikan, nggak mungkin ya Tuhan akan berbalik menerbitkan dari barat ke timur. Begitu juga kehidupan kita pagi bangun beraktivitas, nanti sore kita akan istirahat kembali, seperti itu. Jadi itu berputar terus ya, berproses terus, habis mandi, makan, aktivitas ya, ini belajar, terus nanti tidur, begitu terus. Nah, itulah keunikan yang Tuhan sudah ciptakan. Tidak hanya itu ya, ternyata banyak hal. Karena perbedaan itu dari segi waktu ya, perbedaan waktu. Kan Ibu bilang tadi ya, kita mengalami siang dan malam. Di Indonesia pagi, di luar negeri malam. Nah, itu perbedaan waktu. Tuhan juga menciptakan perbedaan yang lain ya, dari mulai manusia. Kita kembar nih, coba lihat. Ada yang kembar identik ya. Ada juga kembar tapi tidak sama wajahnya. Kalau yang kembar sama itu mirip sekali ya, bahkan kita sulit membedakan. Seperti itu, bisa diamati ya gambarnya ya di sebelah ini ya. Nah, ada lagi juga perbedaan warna kulit, rambut, dan lain-lain ya, kalian bisa sebutkan. Nah, untuk itu Ibu ajak kalian mengamati anggota tubuh di samping ini ya, di gambar ini. Kira-kira fungsi anggota tubuh yang ada di gambar ini fungsinya sama atau tidak? Ayo coba angkat tangan siapa yang tahu, bisa tulis ya di kolom komentar. Ini contoh-contoh ya anggota tubuh yang Tuhan sudah ciptakan, mulai dari ujung rambut sampai kaki ya, itu fungsinya berbeda-beda. Seperti yang tadi ya, 1 Korintus 12 ayat 12. Nah, tetap satu tubuh yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi otak kita memerintah ya, ayo sekarang angkat tangan. Nah, angkat tangan. Ucapkan ya, coba di rumah kita main game dulu ya. Coba otak kalian masih sehat enggak ini? Masih refresh enggak? Masih enggak malas-malasan enggak? Coba sekarang pejamkan mata. Nah, bisa ya, berarti masih sinkron, masih nyambung. Kalau kita suruh otaknya, ayo pejamkan mata, tapi kalian angkat tangan, berarti ini terjadi kesalahpahaman otak kita ini ya, kurang fokus. Nah, kalau pingin fokus ya, latihan jari boleh ya, ke sana, kemari, ke sana. Kadang ini juga ikut-ikut ya, ke sana, kemari, ke sana, kemari, tapi cepet ya. Nah, ini juga latihan otak kita agar seimbang.
Nah, itu tadi game ya. Coba di rumah. Tapi cepat, nggak boleh lambat-lambat. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang ini juga ikut-ikut. Nah, kita perlu latihan seperti itu ya. Jadi pusat utamanya tubuh tadi adalah otak. Ya, otak kita memberikan perintah kepada anggota tubuh kita yang lain ya. Dan bekerja sama dengan jantung. Jantungnya berdetak setiap. Kalau berhenti jantungnya, otomatis otak kita juga berhenti bekerja. Nah, itulah makanya manusia akan mengalami penuaan. Itulah perbedaan juga ya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang rambutnya panjang dan pendek dan lain-lain. Oke ya, nggak usah berpanjang-panjang, itulah perbedaan. Ibu katakan apa? Perbedaan itu unik ya. Unik, harus disyukuri. Karena itulah yang Tuhan sudah ciptakan buat kita. Makanya jangan sekali-kali kita memandang rendah ya orang lain. Ah, itu lo kurang cantik. Tidak seperti itu. Tuhan tidak boleh ya, katakan tidak boleh, itu dilarang oleh Tuhan. Semua makhluk di dunia ini adalah sama ya, di hadapan Tuhan itu sama. Perbedaan itu unik, bagi Tuhan itu indah, apalagi bagi kita ya, pasti indah. Nah, Ibu mau perkenalkan ya, Ibu ini dari suku Jawa, asli ya, dari Jawa. Tepatnya di Tulungagung gitu ya. Nah, kelahirannya, tapi ibu besarnya di Surabaya. Seperti itu. Dari kecil memang ibu dididik tidak pandai berbahasa Jawa ya, tetapi seharusnya kita bangga memiliki bahasa Jawa kalau kita suku Jawa. Nah, itulah yang ibu boleh perkenalkan. Jadi perbedaan belum tentu kita semuanya dari suku Jawa. Mungkin ada yang dari suku Batak ya, suku Minang, Sunda, Madura. Itulah Indonesia. Kalau di daftar tuh suku-sukunya tuh banyak. Nanti kalian boleh search di Google berapa jumlah suku di Indonesia, berapa jumlah bahasa di Indonesia, berapa jumlah pakaian ada di Indonesia. Wah, banyak itu ya. Nah, sekarang giliran kalian ya. Coba kalian perkenalkan ya, kalian dari suku mana kira-kira. Semoga perbedaan itu tidak menghalangi kita ya, untuk kita saling mensyukuri perbedaan yang ada. Nah, nanti sebentar lagi ya, Ibu akan perkenalkan teman-teman ibu yang lain ya, melalui video singkat mengenal perbedaan di antara kita. Semoga dari cuplikan video ini kalian bisa membayangkan dan menghargai sejauh mana ya perbedaan yang ada. Entah agama, nggak masalah ya, yang seperti ibu bahas kemarin, perbedaan bahasa, perbedaan suku ya, yang sekarang kita akan dalami. Nah, kalau lagi makanan favorit ya yang ada di Jawa, mungkin ya lontong balap ya, terus tahu campur. Enak ini ngomongin makanan jadi lapar ya ibu ya. Nah, sampai makanan aja berbeda loh ya. Orang luar negeri makanannya roti, kalau Indonesia makanannya nasi ya sehari-hari ya. Kita memang adatnya dari dulu memang seperti itu. Ada mungkin di Jepang makan sushi yang mentah-mentah. Perbedaan toh? Jadi perbedaan juga makanan ya Bu ya? Iya betul. Makanan, macam-macam, baju dan lain-lain. Kalau kita kembaran semua, gimana kita akan mengenali satu sama lain? Bisa-bisa kita salah panggil terus ya. Misalnya di dunia ini ya, misalnya satu kelas itu semuanya mirip, 10-10-nya, 20-nya. Gurunya malah bingung ya, ini mana si Andi,
mana si Susi ya, mana si Bobo, mana si Juli, bingung kan? Nah, itulah tujuan perbedaan, agar kita saling menghargai betapa uniknya yang Tuhan berikan buat kita. Oke, selamat menyimak video singkat berikut ini dan tetap stay di video agar kalian tidak tertinggal pesan-pesan dari pembelajaran hari ini. Oke, selamat menyimak. Halo anak-anak, kita akan mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Kita harus bangga ya, karena negara kita kaya akan budaya ya. Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ya, kalian dari suku mana? Semoga kalian bisa mengamati apa saja sih keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ada Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, sampai dengan Papua. Luar biasa kan Indonesia loh, kalian harus bangga ya. Nah, sekarang kalian amati ya, Indonesia ini ya disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Ada pulau kecil dan ada pulau yang besar. Indah ya. Di setiap pulau tinggal suku bangsa yang berbeda dengan pulau lainnya. Nah, kaya ya akan terumbu karang juga. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda. Dengan teman yang berbeda agama, kita juga harus saling apa? Saling mengasihi dan hidup rukun. Lihat ya, betapa kita memiliki tarian, memiliki rumah adat. Wah, semuanya diberikan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Nah, selain itu di Indonesia juga ada keberagaman agama ya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama ini menghasilkan budaya juga. Nah, salah satunya tempat-tempat peninggalan bersejarah. Ada juga batik, inilah warisan ya. Wayang, itulah juga warisan. Nah, kita sangat beruntung. Meskipun berbeda-beda baik suku, bahasa, adat, dan budaya serta agama tadi ya, kita sebagai satu bangsa, ya, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kita juga perlu ya mengenal semboyan yang tidak kalah pentingnya lagi ya di dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yap, benar. Artinya, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Kita dipersatukan dalam satu bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia. Kalian setuju tidak? Pancasila juga menjadi dasar selain Bhinneka Tunggal Ika yang Ibu sebutkan tadi. Kita harus saling menghormati karena kita adalah luar biasa, bangsa yang kaya akan setiap yang ada yang kalian boleh amati ya di cuplikan video ini. Dengan perbedaan yang ada, kita harus apa? Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kita harus mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Kita harus hidup juga dengan rukun dan saling mengasihi, serta saling menghargai, tanpa memandang perbedaan yang ada di tengah kehidupan kita.
Dengan perbedaan yang ada, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan adanya perbedaan, berarti kehidupan ini menjadi lengkap. Kita beruntung dan menjadi bangsa yang hebat di masa depan. Kalian bagian dari itu. Kalian pasti bisa menyebutkan keunikan dari beberapa suku. Nah, kita masuk di suku Batak. Ada tari tortor. Nah, ini pengetahuan ya. Kemudian ada suku Asmat dari Papua. Ada tari Musyo. Kaya bukan Indonesia? Selanjutnya ada suku Betawi, yaitu tari Yapong. Demikian yang dapat Ibu bagian. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah kenalan ya sama teman-teman Ibu. Nah, itu tadi ada yang berasal dari Jawa Tengah ya, suku Jawa. Bahasanya Jawa, sukunya Jawa, ada tariannya ya, tari serimpi. Ada juga yang berasal dari DKI Jakarta, yaitu sukunya Betawi ya, bahasanya Betawi, tarinya Yapong. Nah, mungkin ada yang dari Bali, cak 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 cak. Nah, ini bahasanya Bali, sukunya Bali, tariannya yang terkenal tari pendet ya. Legong juga. Banyak ya ternyata tari-tariannya. Kalau Bali mah budayanya kental ya. Ibu sangat senang kalau berkunjung ke Bali ya, lihat tari-tariannya itu, dan juga etnisnya ya, rumahnya itu unik ya. Itu Indonesia, keren kan, terkenal loh di seluruh dunia ya. Siapa sih nggak tahu Bali? Ada juga teman kita ya di Kalimantan, Dayak bahasanya ya, sukunya Dayak, tariannya gong. Ada Papua juga. Halo saudara kita di Papua, ada suku Asmat, bahasanya Asmat ya, dan tariannya Musyo. Itu beberapa aja, Ibu nggak bisa sebutkan satu persatu, juga Ibu tidak hafal ya. Mungkin hanya pengetahuan, silakan dibaca-baca. Nah, gimana? Beragam ya. Tetapi meskipun Ibu ya dulu pernah ke Papua ya, waktu itu ternyata mereka bisa tuh ngobrol dengan Ibu tidak pakai bahasa Asmat ya, tetapi mereka memakai bahasa Indonesia. Nah, itulah yang menjadi pemersatu kita, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kalau kalian kemana-mana pakai bahasa Inggris, kita memudahkan untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi kalau kita mau ke Papua atau ke pulau lain ya, kita gunakan bahasa Indonesia agar orang-orang mengerti apa yang kita ucapkan. Jangan ketika ke Papua kita berbahasa Jawa, nggak bakal ngerti ya. Nah, itulah. Ketika Ibu juga ke Makassar, ternyata di sana juga nggak paham ya bahasa Jawa, kalau kecuali dia orang Jawa. Di sana juga pakai bahasa Makassar, seperti itu. Jadi berbanggalah kalian hidup di Indonesia dengan menggunakan berbagai bahasa, dan lestarikan selalu ya perbedaan yang ada. Justru inilah yang akan membuat kita menjadi negara yang besar, negara yang perbedaan tapi tidak akan menyurutkan kekeluargaan. Nah, kalau kita bersatu ya antara 6 agama dan suku-suku di Indonesia ini, kita akan menjadi negara yang kuat. Mengucap syukur ya. Wilayah kita ini luas loh, kita ini negara kepulauan loh, dengan jutaan sumber daya alam yang melimpah. Kadang ya kita nggak tahu keunikan kita. Mungkin negara lain iri loh, kita mempunyai kekayaan laut yang banyak sekali, kekayaan tambangnya ya, sumber daya alamnya, bumi kita sangatlah kaya. Kita juga kaya, Gunung Merapi itu sumber pupuk loh, meskipun sering meletus sih nggak masalah ya, itu kan proses alam. Setelah meletus gunungnya, wah tanahnya suburnya luar biasa. Kita nggak usah beli pupuk lagi ya,
Cukup menanam aja sudah tumbuh. Itu pepatahnya orang dulu ya, zaman dulu. Nah, gimana? Masih betapa berharganya ya Indonesia ya buat kita ya. Siapa yang bangga menjadi bangsa dan negara Indonesia? Kalau ibu bangga lahir di Indonesia ya, ibu bangga bisa mengenal perbedaan yang ada. Jadi seperti itu. Semoga ya ilmunya bermanfaat dan kalian bisa mempraktikkan. Jadi kalau ada teman kita dari berbeda suku, bahasa, dan budaya, itu adalah kalian kasih apresiasi, kasih semangat, kasih jempol. Kita berteman dengan siapa saja. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita akan sambung lagi di pembelajaran 12. Semoga kalian dapat, yang terpenting adalah praktik ya. Tidak hanya mendengar saja, tetapi praktik. Dan apabila ada pengetahuan-pengetahuan lain, silakan dibaca di buku dan bisa buka Google. Kalian tanya mama, papa, tanya guru kalian, apa yang kalian penasaran. Mungkin apa bu makanan khasnya Sumatera, kalian cari sendiri. Nah, seperti itu ya, banyak ya info ya. Oke, tetapi Ibu ingatkan, selalu mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak 3M. Seperti yang pemerintah selalu dengung-dengungkan ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas. Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku pelajaran 11. Bersyukur dalam perbedaan. Pertemuan yang ke-1. Bahan Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dan Ibrani 12 ayat 14. Kalian bisa baca sampai 1 minggu ya. Selamat membaca Alkitab. Hari ini kita akan bernyanyi dulu ya. Kita akan belajar sebuah lagu. Semoga kalian juga bisa menyanyikan lagu ini. Judulnya Tuhan Cinta Semua Anak. Oke, 1, 2, 3. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kalian bisa menyanyikannya kembali ya. Semoga bermanfaat. Nah, kita akan menyimak sebentar. Nah, di dalam pelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya mengasihi orang lain seperti Allah. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Pada pelajaran kali ini kita akan melihat ya bahwa orang lain belum tentu loh sama dengan kita. Ternyata Allah menciptakan manusia ini unik ya, berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan? Nah, perbedaan itu indah ya. Ada juga nada lagu terdiri dari berbagai nada seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Nadanya ada do, re, mi, dan lain-lain ya. Nah, menurutmu kalau semua nadanya do indah tidak? Nah, jadi nadanya bersatu dari do sampai fa, sol, dan semuanya digabung-gabung akan membentuk lagu yang sangat indah. Begitu juga kita ya. Dengan Tuhan memberikan berbagai macam keunikan termasuk di dunia ini ya.
Ada pelangi yang indah. Pasti kita senang. Warnanya juga berbeda-beda ya, Magiku Happy New. Nah, kita beruntung. Justru disitulah perbedaan yang membuat indah. Dan perbedaan ini untuk kita saling melengkapi, saling menolong. Yuk kita coba menghafal ya sekarang. Kalian tulis dulu 1 Korintus 12 ayat 12. Kemudian hafalkan. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Selamat menghafalkan ya. Nah, kita akan beraktivitas di buku gambar kalian masing-masing. Oke, di bawah ini adalah anggota tubuh ya. Ada kaki, ada telinga, ada tangan, ada mata, ada juga pikiran, ada juga bibir. Nah, itu tokoh-tokohnya komik ya. Kalian buatlah komik berdasarkan gambar-gambar ini. Kira-kira kaki ngomongnya gimana ya kira-kira? Nah, tulislah kata-kata pada komik. Kalian bisa gambar ya, bebas ya. Kalian bisa contoh di sini. Boleh membuat kaki yang lain ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Dan gunakan bahasa dan kata-katamu sendiri. Contoh ya kaki. Aduh, hari ini aku nggak boleh males-malesan. Ini kata si kaki ya. Aku harus berjalan ke rumah temanku dan membuat temanku senang. Contoh ya, kalian bisa membuat kata-kata yang lain. Oke, bisa ya? Oke, jumpa lagi. Kita masuk di dalam aktivitas pertemuan yang kedua. Nah, hari ini kita akan menulis kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari ayat hafalan kemarin? Sudah hafal belum ayat hafalannya? Nah, masih ingatkah kita kegiatan membuat poster ya? Gampang ya, ada poster tentang lingkungan hidup, ada poster untuk saling mengasihi, ada poster untuk menghargai perbedaan. Nah, kalian adalah sebuah keluarga besar yang memiliki perbedaan, yaitu perbedaan budaya, suku, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya. Tetapi justru perbedaan itu akan membuat kita saling melengkapi bukan? Dan menolong. Nah, luar biasanya karya Tuhan Yesus menciptakan manusia berbeda-beda. Itu tujuannya dapat saling melengkapi dan menolong. Nah, ini salah satunya tulis kesimpulan. Nah, bahwa Tuhan menciptakan perbedaan supaya dapat saling melengkapi dan menolong. Kalian bisa menambahi lagi ya. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran bab ini? Begitu ya. Nah, kesimpulannya boleh banyak. Boleh, terserah kalian ya. Kesimpulan apa saja kalian baca Alkitab kemarin ya, selama 1 minggu. Kalian menghafalkan ayat, menyimak pembelajaran. Kalian boleh tuh tulis kesimpulannya di kotak atau di buku tulis kalian masing-masing. Oke, siap ya? Nah, kita akan menulis kembali ya dari Ibrani 12 ayat 14. Bunyinya demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini pesan loh ya. Kita wajib melaksanakannya. Nah, ayat ini ya mengajak untuk kita hidup dalam damai. Setuju tidak? Setuju ya, karena Tuhan Yesus yang memerintahkan. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak Allah,
kita diminta untuk hidup seturut dengan kehendaknya, firman-Nya. Meskipun kita berbeda-beda, kita menghargai perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, setuju ya? Kalian harus saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjadi pencipta perdamaian. Keren nggak? Selamat menulis ya. Siapa di sini yang ingin menjadi penulis lagu? Wah, luar biasa ya, yang pandai bernyanyi, yang pandai alat musik, bisa loh ngarang lagu. Nah, ini nggak ibu suruh buat lagu sih ya. Kalian bisa menulis syair lagu menurut isi hati kalian ya. Temanya tentang perbedaan budaya, suku, agama, dan bangsa. Nah, kemudian ya, kalau kalian mendapatkan syair dari lagu yang sudah terkenal di YouTube atau yang dinyanyikan oleh penyanyi rohani, boleh Bu, boleh. Bu, aku nulis syairnya aja Bu, boleh Bu, tapi tidak menyanyikan, boleh. Nah, misalnya seperti lagu yang kita pelajari di aktivitas yang kemarin, Yesus cinta segala bangsa. Nah, misalnya itu boleh ditulis Bu, boleh. Nah, bisa lagu yang lain juga ya. Demikian. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan. Kita akan mengerjakan 5 soal ini. Silakan dibuka buku siswanya ya, halaman 121, dan kalian kerjakan. Tulis soalnya dan jawablah pertanyaannya. Oke, 1. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? 2. Mengapa kita perlu bersyukur untuk keanekaragaman suku bangsa? 3. Tulislah 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk menghargai teman yang berbeda agama. 4. Apa yang dapat kita pelajari dari surat 1 Korintus 12 ayat 12? Dan yang 5, mengapa kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang? Oke, selamat beraktivitas ya. Oke, kita doa dulu. Sudah siap? Lipat tangan, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan beraneka macam perbedaan di bumi. Ajarilah aku untuk menghargai perbedaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Pagi ya, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.